Halo semua, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengubah desain dan tampilan teks chatbot kita. Untuk semua desain dan teks pengubahannya, semua itu dapat diubah dari file main.m yang terada di chatbot Acita tersebut. Jadi untuk pesanannya, pilih Acita dari chatbot dan pilih main.m. Dari main.m ini, kita bisa melihat semua pengkodingan untuk mengubah tampilan dari chatbot tersebut. Jadi kalau saya atur dari atas ke bawah, pertama, untuk mengubah background, bisa melihat dari line 63 ini, yang itu line untuk menentukan link untuk background tersebut. Avatar ini, oke, jadi kalau saya kasih tunjukkan untuk background ini bisa dilihat dari background warna kuning dan warna pink dan putih dan hijau ini. Ini sebuah background. Untuk avatar itu adalah gambar bunga Acita ini sebagai profil chatbot tersebut. Jadi untuk mengubah avatarnya, gambarnya bisa diubah di line 66. Font ini adalah import font dan bubble font untuk mengubah tampilan dari teks tersebut. Jadi kali ini chatbot kita menggunakan font Cardano, dan dari Cardano tersebut kita bisa mengubah font yang bisa diambil dari Google Font Libraries. Tentu di sini ada font color juga yang berwarna putih fontnya sesuai ya. Dan font background ini berwarna ungu yang disiapkan dari kode warna. Jadi kita ada dua warna. Pertama ada bot bubble dan user bubble. Bot bubble itu adalah bubble bot chatbot yang di sini, yang bubble chatbot yang diutarakan oleh chatbot tersebut. Dan bubble user ini kita untuk kali ini kita tidak ada, tapi kalau misalnya kita bisa, karena kita memberikan limit responnya itu 1. Jadi contoh kalau saya tampilkan bot usernya, saya save, saya publish lagi. Nah, jadi yang ini adalah bubble chatbot tersebut yang disebut dalam bot bubble ini. Yang ini adalah user bubble, berarti bubble bot yang menunjukkan respons dari user. Untuk kali ini kita mempunyai bubble bot color dan background yang sama. Jadi misalnya pun sama tampilannya. Lalu di sini ada bubble radius untuk menentukan radius chatbotnya, dan juga bubble font size untuk menentukan size teks chatbot yang ditampilkan seperti ini. Jadi untuk sekarang mari kita ubah satu-satu chatbotnya sendiri. Kita save dulu. Jadi seperti mengubah quiz ya. Jadi untuk mengubah background itu kita tidak menggunakan image yang di-host di external link seperti ini. Jadi untuk mengubah backgroundnya cukup mudah. Bisa menggunakan image di Google Image, atau bisa menggunakan di hosting services imageua.com dari sini. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah ketika mengcopy paste background ini, pastikan bahwa belakangnya ini adalah sebuah .jpeg atau .png supaya image-nya terupload. Jadi seperti ini misalnya, ketika mengcopy, coba cari copy-nya tuh yang sesuai dengan JPG ini. Jadi kalau saya copy, contohnya misalnya saya mau copy yang ini misalnya. Jadi kita copy di sini .png, kita copy paste saja, atau bisa di drag sini, copy, di paste saja di sininya. Kita coba save, kita publish. Maka chatbot tersebut akan berubah backgroundnya seperti ini. Atau bisa juga kalau dari Google Image bisa dibilang diketik di sini, misalnya kita memilih image 5,
kita klik copy image address, ditempelkan di sini. Kita save lagi, kita publish. Maka chatbotnya akan berubah menjadi seperti ini. Untuk karakter sama ya, untuk avatar sama juga dia memakai image dari hosting services. Jadi misalnya saya mau mengubah avatarnya, cukup mudah. Dan saya mau pakai ini. Tinggal di copy saja direct link-nya. Coba dilihat yang belakangnya itu .jpg atau .png atau .jpeg, yang berarti namanya tuh file gambar. Di copy saja. Lalu kita paste lagi di avatar. Seperti ini. Kita tes dulu. Publish. Coba kita refresh sekarang. Oke, bisa dilihat ya Bapak Ibu, gambarnya sudah berubah sesuai dengan gambar yang dicantumkan di dalam link avatar ini. Jadi kita sekarang seperti itu, dan kita tinggal edit ke yang lain. Tahap ketiga adalah mengubah font dari atau tampilan teks dari chatbot tersebut. Untuk sekarang, font yang dipakai adalah font tipe Verdana. Jadi hal pertama ini adalah sebelum kita mau mencantumkan fontnya, kita harus mengimport atau mendownload font tersebut dari Google Font. Caranya gimana? Cukup simpel. Jadi pertama tinggal Google saja Google Font. Klik fonts.google.com. Dan di sana banyak sekali tampilan-tampilan font yang bisa kita pakai. Seperti itu. Mungkin untuk supaya perubahannya jelas, kita coba pakai fontsnya yang sangat distinct ya, yang sangat kelihatan bedanya. Misalnya saya mau pakai sekarang Oswald. Nah, jadi di sini pun juga Google Font banyak sekali font yang bisa dipakai, dan ini kita tidak harus berbayar. Coba cek dulu license-nya. Ya, these fonts are licensed under Open Font License. Berarti font ini bisa dipakai untuk perihal komersil, non-komersil secara gratis. Setelah ini, kita bisa lihat, mungkin kita bisa pilih yang regular 100. Klik plus select install, dan klik import. Nah, di sini kita bisa lihat namanya Oswald. Copy paste saja yang teks yang di bold ini. Kita copy. Jadi kalau mau lihat tinggal klik copy. Command M. Tambahkan saja jumlah katalog ininya, teksnya. Lalu import as Oswald. Seperti itu. Coba kita tes dulu. Oke, sepertinya masih jalan ya. Jadi import font ini tugasnya adalah untuk mengimport font Oswald ini ke dalam chatbot Bapak Ibu. Sekarang kita harus mau mengubah bubble fontnya dari Verdana menjadi Oswald seperti itu. Caranya gampang sekali Bapak Ibu. Either kita bisa langsung hapus dan diganti Oswald, atau kalau misalnya kita tidak mau meninggalkan format yang pertama, biasanya saya tinggal aktifkan saja menggunakan komen garis miring spasi. Lalu kita bikin bubble font yang baru. Di tes seperti ini jalan, klik publish. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat pertama-tama tampilannya seperti ini ya. Ini menggunakan font Verdana. Coba kita refresh. Nah, jadi sekarang font ini sudah berubah menjadi font Oswald. Cuman kita lihat fontnya cukup kecil ya, jadi agak susah dilihat. Mungkin kita nggak suka, kita tinggal mengubah gimana caranya. Cukup simpel. Kembali ke Google Fonts, balik lagi. Mungkin sekarang saya mau pakai yang Noto Sans Display. Seperti Noto Sans Display.
Oke. Coba cek juga apakah license-nya ini oke. Oke, open font license jadi masih bisa dipakai. Balik lagi ke Noto Fonts, Noto Display. Kita remove dulu ininya. Ke bawah. Saya mau yang light. Nah, ini tinggal gampang saja Bapak Ibu, tinggal di copy paste saja yang di bold seperti ini. Saja. Lalu misalnya kita bikin import font baru. Seperti ini. Lalu ganti jadi kita tes dulu apakah jalan. Oke, sepertinya masih jalan ya. Coba kita klik publish. Oke, jadi saya sudah mengganti ya bubble fontnya dari Oxford ke Noto plus Sans plus Display. Kalau ada spasi dikasih tambah plus. Ini merupakan coding HTML, jadi kalau misalnya spasi di Google Fontnya tinggal tambahkan saja plus jadinya. Coba lagi, lebih baik. Jadi seperti itu. Jadi untuk import font sekali lagi, Bapak Ibu bisa menambahkan mengimport font sebanyak apapun. Tapi untuk bubble fontnya, untuk menentukan bubble fontnya, tentukan saja satu. Seperti itu. Nah, karena tadi saya ada setting yang lama, kalau misalnya saya mau mengubah jadi awal seperti ini, cukup mudah. Saya tinggal mengaktifkan yang baris 78 dan mengaktifkan baris 77. Jadi kalau kayak saya tes lagi, dan saya publish, font ini kembali ke font awal seperti itu. Jadi saya anjurkan sih untuk sebelum mengubah perubahan sih kalau bisa font yang sebelumnya bisa di save saja, jangan di delete, tinggal pakai komen saja seperti itu. Jadi tinggal gampang, dari sisi kita tinggal gampang mengatur mau komen yang mana. Oke. Jadi ini bubble bold color. Sekarang kita mau untuk mengubah warnanya, warna bubble boldnya. Jadi ini bubble bold color ini untuk mengubah bukan warna backgroundnya ya, ini warna teksnya. Jadi kalau saya mau pilih ke black, misalnya, saja, lalu publish. Maka fontnya berubah menjadi warna hitam. Seperti itu. Namun karena warna hitam ini kurang bagus, jadi saya kembalikan lagi ke white dari black tadi. Saya publish lagi. Kembali ke chatbot, jadi putih lagi. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, ini nomor dari mana, artinya apa? Nomor ini sebenarnya sama seperti nomor warna, tapi ini di color code sesuai dengan sesuai dengan standar pewarnaan dari internet atau dari digital seperti itu. Jadi kalau mau tahu warna seperti ini gampang sekali, tinggal cari saja misalnya color palette. Jadi dari color palette ini bisa dilihat mungkin color hunt ya. Kita pakai ini aja. Nah, jadi misalnya kalau Bapak Ibu ingin mengubah backgroundnya, cukup mudah, tinggal ke color palette. Bapak Ibu tinggal mencari saja, namanya color palette ya Bu. Jadi color palette seperti itu. Jadi dari sini bisa dilihat warna-warna yang paling bagus. Jadi ada warna putih, mungkin di sini ada rekomendasinya kalau putih bagus juga dengan warna biru. Tinggal lihat kodenya, tinggal di copy saja atau klik copy, lalu di paste. Oke. Nah, kalau jadi berubah seperti itu. Kalau saya sih sarannya untuk membuat tampilan yang bagus bisa menggunakan referensi dari colorhunt.com. Karena dari sini mereka sudah membantu memberikan kombinasi warna yang
sesuai dan terlihat profesional. Yang ini biasa kalau ini karena ini untuk user bubble, cuman karena untuk setting ini saya melimit jumlah bubble-nya ke 1, berarti kita tidak ada kesempatan untuk melihat user bubble-nya. Coba saya pindah jadi 3 sekarang. Jadi supaya nanti kalau limit ini berarti artinya kita bisa mengubah jumlah bubble yang ditampilkan di dalam chatbotnya. Dan yang ini tidak bisa, limitnya ini kalau bisa tidak mengikuti jumlahnya dan tidak genap seperti itu. Harus selalu ganjil. Bisa 1, 3, 5, terserah seperti itu. Jadi coba kita kembalikan ke 5. Dan di sini kita bisa lihat perbedaannya ya dari background bot yang warnanya biru dan background user yang warnanya ungu sesuai dengan yang original design. Lihat di sini ganti jadi ungu, siap. Nah, jadi kita ada 2 warna seperti itu. Bapak Ibu bisa mengubah warna bubble dari user dan warna dari chatbotnya sendiri seperti itu. Jadi kita serahkan ke kreativitas Bapak Ibu ya untuk